Lo pernah ngerasa gini nggak? Udah kerja banting tulang, udah ngirit tiap hari, nggak nongkrong sembarangan, dan nggak ngopi-ngopi fancy. Tapi gaji, ya masih segitu-gitu aja. Sementara itu, ada orang yang sekali posting di Instagram, malah dapat miliaran. Lah, kita salah di mana? Tenang, bukan cuma lo doang kok. Banyak dari kita ngerasa stuck nih. Tapi, mungkin ini saatnya lo tahu kenapa mayoritas orang sulit banget jadi miliarder. Dan jawaban sebenarnya, mungkin nggak enak didengar. Rano Sendekia. Waktu kecil, kita semua pasti diajarin, sekolah yang pintar, nanti dapat kerja bagus, terus bisa kaya deh. Tapi, coba lihat di dunia nyata, tukang bangunan, petani, supir, mereka kerja keras setiap hari. Tapi kenapa mereka bukan miliarder? Karena kerja keras tanpa sistem dan leverage, itu cuma bikin kamu capek. Sementara miliarder, mereka kerja keras juga, tapi mereka kerja keras membangun sesuatu yang bisa jalan tanpa mereka. Para miliarder ini, mereka nggak bakalan tukar waktu buat uang. Mereka bangun sistem, entah itu bisnis, teknologi, jaringan, atau investasi. Mereka tanam benih dan panennya terus-menerus. Coba deh, ingat-ingat lagi, pas sekolah, berapa kali lo diajarin cara investasi saham, cara memulai bisnis, cara mengatur uang, hampir nggak pernah kan? Karena sistem pendidikan dibuat untuk mencetak pekerja saja, bukan pemilik. Kita dilatih buat taat, ikut aturan, dan main aman. Makanya, jadi kaya itu seringkali bukan soal pinter akademis, tapi soal ngerti game of money. Dan game ini, nggak semua orang dikasih tahu aturannya. Yang paling menakutkan itu bukan hidup dalam kemiskinan, tapi terjebak dalam kenyamanan semu yang bernama kelas menengah. Lo punya gaji tetap, bisa cicil motor, kadang bisa makan enak di akhir pekan. Tapi di balik semua itu, lo juga punya banyak cicilan yang belum lunas, tagihan bulanan yang gak ada habisnya, dan tanggung jawab finansial yang makin besar. Semuanya bikin lo sibuk, bukan membangun kekayaan, tapi cuma muter buat bertahan hidup. Lo nggak punya waktu mikirin investasi, bisnis, atau passive income. Karena semua energi habis buat ngejar deadline tagihan. Dan ini bukan salah lo sepenuhnya. Ini perangkap sistemik. Sistem yang sejak awal ngajarin lo buat taat, ikut aturan, dan main aman. Sekolah ngajarin lo jadi pekerja, bukan pemilik, bukan pengusaha, dan bukan investor. Kita dibentuk buat ngejar nilai, tapi bukan nilai aset. Kita diminta hafalin rumus, tapi nggak pernah diajarin gimana cara bangun cash flow. Makanya nih, jadi kaya itu bukan soal seberapa tinggi IQ yang lo punya, tapi seberapa dalam lo bisa ngerti aturan main di game of money. Dan kabar paling sadisnya, game ini nggak semua orang dikasih tahu aturannya. Yang tahu bisa makin kaya, yang nggak tahu, ya terus muter di tempat. Mulai sekarang, ubah cara pandang lo, bahwa jadi kaya itu bukan dosa, tapi jadi kaya itu tanggung jawab. Dan tanggung jawab pertama lo itu adalah keluar dari perangkap kelas menengah. Jangan puas cuma nyaman, karena di zona nyaman nggak akan ada pertumbuhan. Uang itu bukan segalanya. Terdengar bijak ya? Tapi kalau uang memang nggak penting, kenapa banyak orang stres saat THR telat? Kenapa orang bisa bertengkar hanya karena warisan? Dan kenapa kita harus kerja 8 jam sehari, bahkan lebih, hanya untuk bisa cukup? Dari kecil, kita dicekoki narasi bahwa kaya itu buruk. Katanya, orang kaya itu sombong. Jadi, kaya itu banyak dosanya. Padahal kan justru malah sebaliknya. Orang yang punya uang bisa menyekolahkan anak yatim, bisa bantu keluarganya keluar dari kemiskinan, bisa bangun lapangan kerja dan bantu orang lain makan. Tapi kenapa kita malah takut jadi kaya? Karena sistem ini nggak pengen lo jadi pemilik. Sistem ini pengen lo jadi roda yang terus muter, kerja, gajian, bayar tagihan, kerja lagi, dan pelan-pelan. Mindset lo dibentuk buat merasa cukup jadi budak sistem. Kita malah dilatih buat taat, disuruh ikut aturan, nggak boleh ambil risiko, harus main aman. Bahkan, di sekolah, kita jarang diajarin cara investasi, cara bangun usaha, apalagi cara ngatur uang. Yang ada, kita diajarin patuh, lulus, cari kerja. Tapi lo harus tahu satu hal penting. Jadi kaya itu bukan dosa, tapi
Jadi kaya itu tanggung jawab untuk membebaskan diri, tanggung jawab untuk membantu orang lain, tanggung jawab untuk mematahkan rantai kemiskinan yang diwariskan turun-temurun. Karena selama ini, lo bukan malas, bukan bodoh, lo cuma belum diajarin cara main yang benar. Oke, sekarang pikir, apa sih yang miliarder lakukan tapi lo, gue, dan kita semua nggak lakuin? Mereka beli aset, bukan gaya hidup. Bukan mobil sport untuk dipamerkan, tapi properti, saham, dan bisnis yang terus menghasilkan uang, bahkan saat mereka tidur. Mereka bangun brand pribadi, dan mulai bisnis. Karena mereka tahu, nama yang kuat itu bisa menciptakan peluang tanpa batas, dan reputasi itu adalah mata uang jangka panjang. Mereka selalu upgrade diri, dan belajar skill baru. Entah itu public speaking, digital marketing, coding, atau investasi. Mereka bukan cuma belajar, tapi langsung praktik dan hasilkan. Sedangkan banyak dari kita itu malah sibuk pamer gaya hidup. Beli barang-barang mahal tapi cuma buat dapat validasi dari orang-orang yang bahkan nggak peduli. Sekarang, dunia udah beda. Batas-batas fisik nyaris hilang. Teknologi ngasih kita peluang yang gak pernah ada sebelumnya. Dari genggaman tangan, dari HP lo bahkan bisa mulai bisnis, bangun brand, bahkan jual skill kamu ke seluruh dunia. Nggak punya modal besar, nggak masalah. Lo bisa mulai dari nulis, ngedit video, desain, coding, voice over, atau bahkan sekadar sharing opini di konten. Tapi jangan salah, semua itu bukan jalan instan. Butuh proses, butuh kegigihan, butuh jatuh bangun. Dan yang paling penting, butuh pola pikir yang kuat. Kalau lo masih ngerasa stuck, mungkin ini saatnya buat berubah. Bukan buat langsung jadi miliarder besok pagi, tapi buat mulai main di papan catur yang benar. Papan yang selama ini cuma dimainkan segelintir orang. Karena percuma sibuk kerja keras, kalau lo lupa kerja cerdas. Jadi alasan kenapa kita nggak bisa jadi miliarder, karena kita nggak diajarin. Karena sistem kadang nggak adil. Tapi sekarang lo udah tahu. Dan giliran lo buat nentuin mau terus ikut arus atau mulai bikin arus sendiri. Kalau lo merasa video ini ngebuka pikiran lo, sekarang bantu gue juga buat buka pikiran orang lain. Tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman lo yang harus nonton ini. Karena ingat, kalau kita nggak bantu diri kita sendiri, siapa lagi yang mau bantu kita?